Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Selamat datang di acara morning briefing kita, Asset Consulting, dengan topik Ibu Bukti Potong. Semoga dengan adanya acara ini, Bapak Ibu dapat mengetahui secara garis besar bagaimana sih pemahaman Ibu Pot ini. Mungkin pemahamannya nggak 100% karena hal ini harus dipraktekkan dalam pengerjaannya, gitu Bu ya, Bapak Ibu. Oke, kita mulai saja. Ya, Ibu Pot ini tertuang dalam aturan Per 04 PJ 2017, di mana apa sih aplikasi Ibu Potong 2326, yaitu perangkat lunak yang disediakan di laman milik Direktorat Jenderal Pajak atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang dapat digunakan untuk membuat bukti pemotongan, pengisian, pelaporan, SPT masa PPh 23 atau 26 dalam bentuk dokumen elektronik. Oh ya, Bapak Ibu, sorry, aku nanti dalam penerangan Ibu Pot ini kami akan menjelaskan pertama dari dalam Per 07, kemudian overview dalam arti tampilan Ibu Pot itu seperti apa. Nanti kita akan mencoba bagaimana cara penginputan dalam kasus. Kita akan menginput dalam bukti potong dengan satu kasus transaksi PPh 23, satu kasus, dengan satu PPh 26 juga satu kasus. Dan terakhir, hal-hal apa aja sih yang memungkinkan terjadinya error dalam pengerjaan pembuatan bukti potong Ibu Pot 2326 ini. Oke, untuk perbedaannya, karena Bapak Ibu pasti sudah familiar lah untuk ISPT PPh 23. Secara garis besar perbedaannya adalah Ibu Bukti Potong itu berbasis online, yaitu di mana dalam pengerjaan Ibu Pot kita dapat langsung mengakses dari DJP online, laman DJP, di mana sebelumnya pada ISPT kita kan berbasis masih desktop based. Jadi kita harus dari laptop yang udah diinstal, download aplikasi PPh 23, kita mengerjakan di sana. Nah, untuk Ibu Pot kita dapat mengakses langsung dari DJP online, seperti DJP online, di mana jadi tidak perlu ada installment lagi, kita bisa memakai dari laptop manapun. Misalkan sebelumnya harus laptop yang harus diinstal, sekarang dari komputer, dari rumah pun, dari perangkat laptop lain bisa diakses dalam membuat Ibu Pot PPh 2326 tersebut. Di perbedaan yang berikutnya adalah nomor bukti potong by system, di mana sebelumnya nomor dapat kita create masing-masing, dan di Ibu Pot sendiri ini adalah sudah di-generate. Jadi nomornya itu kita tidak perlu memusingkan, di mana nomor akan otomatis akan diproses secara otomatis oleh Ibu Pot sendiri. Dan lapor pun SPT bisa online. Nah, di mana ISPT kan bisa offline, bisa online. Nah, Ibu Pot ini seperti one stop access ya. Jadi kita bisa dari DJP online tersebut kita bisa membuat bukti potong, kita membuat bahkan SSP, ID billing, kita bisa memproduksi juga dari laman tersebut, bahkan melaporkan. Jadi dalam membuat memprint DJP ID billing dan melaporkan itu dalam satu akses. Oke, kita lanjut. Syarat bagi PKP yang wajib Ibu Pot. Jadi siapa sih yang diwajibkan untuk menggunakan Ibu Pot? Nah, sesuai dengan Per 04 tahun 2017 dikatakan yang wajib menggunakan Ibu Pot adalah, pertama, menerbitkan lebih dari 20 bukti potong PPh 23 atau 26 dalam satu masa
pajak. Jadi kalau bukti potongnya lebih dari 20, seharusnya wajib. Yang kedua, jika jumlah penghasilan menjadi dasar pengenaan pajak penghasilan lebih dari 100 juta dalam satu bukti potong. Jadi maksudnya walaupun bukti potongnya tidak lebih dari 20, tapi ada satu bukti potong lebih dari 100 juta, dia dikatakan wajib. Dan 3, sudah pernah menyampaikan SPT dalam bentuk elektronik. Nah, syarat keempat terdapat di KPP Madya wilayah DJP Jakarta Pusat. Nah, ini syarat keempat ini lebih ke arah dalam penetapan yang wajib ibu pot nanti akan ditetapkan oleh Dirjen Pajak gitu. Jadi tahap demi tahap yang dilakukan. Sebenarnya ibu pot ini sendiri adalah produk lama ya, produk 2017, tetapi pemanfaatannya bertahap, tidak semua KPP. Nah, untuk yang akan tahap ke-6, bahkan yang sekarang ini sebenarnya udah tahap ke-6 untuk PKP, pengusaha kena pajak. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini yang aku sebutkan sebelumnya, tahap implementasi, di mana tahap pertama, dulu di 2017 sebenarnya sudah dilakukan untuk 15 perusahaan yang diwajibkan ibu pot, yaitu dari cap 178 di 2017, tahap kedua terjadi lagi di 2018, Juli, ini ditunjuk lebih banyak lagi, 153 perusahaan, di mana dari cap 178 tahun 2018, tahap ketiga dimulai Mei 2019 dengan jumlah PKP ditunjuk sebanyak lebih nambah lagi 107.745 perusahaan. Oke, di tahap keempat dimulai dari masa pajak Oktober yang berlaku bagi PKP yang memiliki sertifikat yang terdaftar. Nah, di tahap keempat ini lebih banyak lagi, yaitu wajib pajak dalam wajib pajak WP besar, PMA, Badora, Badan dan Orang Asing, perusahaan modal asing, Madya di wilayah Jakarta, Madya Utara, Barat, Selatan. Nah, ini udah masuk ke tahap keempat di Oktober 2019. Nah, kemudian di Desember diberlakukan lagi untuk madya-madya di kota-kota besar seperti Madya Tangerang, Bogor, Denpasar, Surabaya. Nah, itu tahap kelima. Nah, sekarang kita dimulai di tahap ke-6 untuk seluruh PKP. Bapak Ibu, kalau jika ada pertanyaan, boleh Bu ya di chat di chat box. Nanti setelah pemaparan ini kita akan mendiskusikannya. Jika waktunya tidak cukup, kita pasti akan membalas dengan mengirimkan email untuk balasan jawaban dari Bapak Ibu. Jadi dipersilakan Bu, jika ada sesuatu yang kurang dimengerti. Oke. Sekarang kita lanjut ke, ini adalah tahap ke-6. Yaitu tertuang dalam Cap 269 tahun 2020, di mana ini menunjukkan dalam ke Per 04 2017, di mana di Cap 269 dikatakan ada 3 hal. Pertama, WP yang berstatus PKP yang terdaftar di PKP Pratama di seluruh Indonesia diharuskan membuat penyampaian bukti pemotongan PPh 2326 berdasarkan Per 04. Mulai masa pajak Agustus 2020. Nah, jadi dikatakan bahwa setiap PKP wajib menggunakan ibu pot, karena ini berdasarkan Per 04 PJ 2017, di mana syaratnya adalah balik lagi ke 4 tadi, yaitu yang 20 sudah pernah melaporkan secara elektronik. Yang kedua, wajib pajak yang dulunya berstatus PKP tidak lagi berstatus sebagai pengusaha kena pajak. Nah, ini maksudnya lebih ke arah, misalkan pada saat ini Bapak Ibu misalkan sudah berstatus PKP, tetapi di bulan berjalan PKP itu ditutup. Nah, jika PKP itu ditutup, tetap ibu pot ini wajib dilaporkan. Jadi untuk PKP yang udah nggak berstatus PKP, tetap mewajibkan melaporkan ibu pot. Oke. Untuk yang ketiga yang diterangkan di Cap 269, wajib pajak yang dikukuhkan sebagai PKP setelah menetapkan keputusan di Direktorat Jenderal. Nah, jadi untuk PKP yang baru PKP setelah tanggal Cap ini, jadi diwajibkan untuk melaporkan secara ibu pot. Begitu ya.
Jadi seluruh PKP diwajibkan lah gitu. Oke, ini syarat penggunaan aplikasi iBookport. Sebenarnya ini ada dua hal skema. Ada dua skema. Sebenarnya hal ini sih seharusnya sudah dilakukan oleh Bapak Ibu jika perusahaan Bapak Ibu sudah merupakan adalah perusahaan yang berstatus PKP ya, di mana Evin kita ke KPP untuk meminta Evin, untuk tujuan Evin ini untuk tujuan kita dapat mengakses DJP online agar dapat mendapat akun di DJP online. Skema iBookport. Nah, selanjutnya kita PKP meminta untuk dapat bukti digital elektronik. Nah, ini tujuannya agar dari akses DJP online, si wajib pajak dapat melakukan pembuatan dan pelaporan iBookport. Seperti itu. Tapi proses ini selama Bapak Ibu adalah PKP, seharusnya hal ini sudah dilakukan, karena digital sertifikat untuk e-faktur adalah sama dengan digital sertifikat untuk iBookport. Jadi seharusnya Bapak Ibu umumnya harusnya sudah menjalankan dua hal ini. Ini sebenarnya sih lebih ke arah untuk PKP yang setelah aturan di SE di CAP ini baru PKP. Sebenarnya ini lebih ke arah skema yang harus dilakukan. Tapi kalau Bapak Ibu sudah berstatus PKP, seharusnya ini sudah dijalankan gitu. Oke, ini tata cara penerbitan bukti potong. Sebenarnya informasi-informasi dalam penerbitan bukti potong ini, yang pertama mencantumkan NPWP atau NIK yang valid. Nah, dalam pembuatan bukti potong, kita sebenarnya pada ISPT, kita biasanya kan, ya kita butuh NPWP karena untuk tarif, anggap untuk jasa atau sewa 2%, gitu. Nah, di sini diwajibkan Bapak Ibu harus memiliki NPWP atau NIK yang valid. Nah, NIK yang valid itu dalam arti NIK nomor induk kependudukan untuk IKTP gitu. Jadi nanti Bapak Ibu di luar jika tidak ada NPWP mewajibkan untuk mengetahui NIK si lawan transaksi. NIK lawan transaksi yang IKTP Bu ya. Aku takutnya jika transaksi mungkin aja ada yang memberikan NIK KTP yang belum IKTP gitu. Karena kenapa ini diwajibkan? Karena hal ini akan nge-link ke servernya Departemen Dalam Negeri. Jadi jika nggak valid, tidak bisa diproses Bapak Ibu. Oke, terus mencantumkan nomor dan tanggal SKB. Nah ini jika lawan transaksi memiliki SKB, kita diwajibkan untuk mencantumkan nomor dan tanggal SKB tersebut. Nah ini karena yang aku bilang sebelumnya ini adalah online, hal ini akan diproses secara otomatis. Jika SKB ini adalah valid, baru bukti potong itu bisa diterbitkan dengan menggunakan fasilitas SKB tersebut. Kemudian mencantumkan tanggal pengesahan SKB, surat keterangan domisili, hal ini untuk PP 26 ya Bapak Ibu. Jika memakai tarif treaty, nah itu diwajibkan mencantumkan tanggal pengesahan dalam surat keterangan domisili, menandatangani bukti pemotongan, itu secara elektronik sebenarnya, karena iBookport ini tidak membutuhkan tanda tangan basah. Jadi maksudnya, dalam pendistribusian bukti potong pun jadi tidak perlu tanda tangan basah, jadi bisa mengirimkan via email. Jadi iBookport ini sesuatu yang praktis lah, lebih efisien. Yang kelima, bukti potong untuk 1 WP, 1 kode pajak, untuk 1 masa pajak. Nah, ini maksudnya lebih ke arah dalam PR 04 memungkinkan iBookport itu jika Bapak Ibu ada transaksi dengan lawan transaksi yang sama dalam 1 masa pajak, anggaplah mungkin pengiriman barang dalam 1 bulan ada 4 kali. Nah, kita boleh membuat bukti potong satu bukti potong. Ini sih pilihan Bapak Ibu, bukan diwajibkan. Untuk yang penting lawan transaksi itu adalah wajib pajak yang
satu wajib pajak yang sama, kode pajaknya sama, dan dalam satu masa pajak yang sama. Gitu. Jadi bisa digabungkan, bisa digabungkan atau ya terpisah gitu. Ini konsepnya seperti faktur pajak gabungan mungkin kalau di faktur pajak. Oke. Penyebab pembetulan SPT. Nah, ini sebenarnya sih sama kayak sebelumnya, sama kayak ISPT. Apa sih yang menyebabkan pembetulan SPT? Ya kesalahan pengisian bukti pemotongan, pembatalan transaksi yang belum dilaporkan. Jadi bisa karena salah ngisi, kita melakukan pembetulan, transaksi yang sudah diinput, mungkin ada one prestasi di mana transaksi tersebut akhirnya dibatalkan, jadi kita tidak membatalkan transaksi, jadi hal yang dipotong kita batalkan, kita harus melakukan pembetulan, transaksi yang belum dilaporkan, jadi kalau ada transaksi yang mungkin kelewat, jadi mekanismenya seharusnya pembetulan. Nah, pembetulan ini sendiri sebenarnya dalam peraturan sebelumnya, Bapak Ibu, di Per 53 tahun di aturan sebelumnya tidak dibahas masalah tidak ada aturan tentang pembetulan. Nah, sekarang diatur untuk pembetulan, jadi lebih jelas lah dalam pembetulan itu, dalam peraturannya itu diperbolehkan. Soalnya sebelumnya peraturannya tidak ada, tapi secara realisasinya dilakukan lah, itu hal yang umum gitu, dilakukan pembetulan. Oke, ketentuan pembetulan bukti pemotongan. Pembetulan dapat dilakukan atas setiap bagian dari bukti pemotongan, kecuali untuk nomor bukti potong. Nah, maksudnya adalah jika Bapak Ibu melakukan pembetulan, nanti di Ibu Pot, nomor yang sebelumnya di Ibu Pot itu tidak bisa diubah, itu otomatis dia nge-lock lah istilahnya. Hal itu, jadi di luar nomor itu bisa dibetulkan. Oke, nomor yang dicantumkan dalam bukti potong pembetulan adalah sama dengan nomor bukti pemotongan sebelum dibetulkan. Nah, jadi itu tadi yang Bapak Ibu yang aku jelasin, nomornya tetap sama jika dilakukan pembetulan. Pemotong pajak harus mengisi tanggal sesuai dengan tanggal diterbitkan bukti potong. Nah, tanggal ini sendiri, nah dalam pembetulan nanti, anggaplah kita di tahun 2020 melakukan pembetulan di 2019 misalkan, sudah lama Ibu Pot, nanti Ibu Pot atas pembetulan si 2019, anggaplah Desember, nanti per tanggalnya si bukti potong tersebut tanggalnya tanggal 2020. Untuk hal yang yang berbeda lah dengan ISPT. Nah, ini diatur juga ketentuan pembatalan bukti potong. Pembatalan bukti potongan dapat dilakukan dalam hal transaksi utang PP 2326 ternyata dibatalkan. Nah, ini contohnya jika ada one prestasi gitu, nah itu bisa dilakukan pembatalan. Nomor yang tertentu dalam bukti potong pembatalan adalah sama dengan nomor bukti potong sebelum dibatalkan. Nah, ini nomornya sama, ini seperti pembetulan dalam arti pembetulan bukti potong, pembatalan pun sebenarnya nomornya itu tetap sama. Nah, di mana yang ketiga, pemotong pajak, wajib pajak harus mengisi kolom jumlah penghasilan bruto dengan nilai 0, di mana otomatis PPh-nya juga pun 0 ya, Bapak Ibu. Ya, selanjutnya pemotong harus mengisi tanggal, ini sama, tanggal bukti pemotongan pembatalan. Oke, nah ini ketentuan penambahan. Nah, ini tadi kan pembetulan, pembatalan, ini penambahan. Penambahan bukti potong dapat dilakukan jika ada transaksi yang seharusnya dipotong PP 23 tetapi belum dilakukan pemotongan. Jadi kalau kelewat bisa melakukan pembetulan, ini diatur sekarang. Nomor urut yang dicantumkan dalam bukti pemotongan tambahan adalah lanjutan dari nomor urut bukti pemotongan yang telah diterbitkan. Nah, ini jadi Bapak Ibu jangan bingung nanti jika misalkan di masa, anggaplah di masa November, Bapak Ibu mau melakukan pembetulan di masa Juli. Nah, di November nomor terakhir adalah anggaplah nomor 1000. Nah, 1000. Nah, pada saat Bapak Ibu mau menambahkan bukti potong di bulan Juli, nah bukti potong di bulan Juli itu akan otomatis bernomorkan 1001. Jadi dilihat dari bukti potong terakhir. Begitu. Jadi kalau ngelihat lo kok ini kebetulan nambah 1 kok tanggalnya nggak urut. Nah, karena
nomor-nomor sebelumnya tuh sudah setelah bulan yang dipopulerkan kan sudah dipakai. Jadi dia otomatis si ibu pot akan memakai nomor selanjutnya. Oke. Dalam hal penambahan bukti pemotongan tersebut terjadi di tahun-tahun berikutnya, maka bukti potong cantum yang dicantumkan adalah bukti potong yang terakhir diterbitkan di tahun terjadinya transaksi. Nah, ini case-nya ya sama lah. Anggaplah kita di 2021 melakukan penambahan bukti potong atas bulan Oktober. Nah, di Desember 2020 udah nomor 2000. Nah, nanti di Oktober nomornya adalah nomor terakhir di Desember, jadi bukan nomor 2021, yaitu nomor 2020. Jadi jika nomornya 2000 ya 2021 adalah di pembetulan Oktober atas penambahan bukti potong. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya sih untuk nomor sendiri jangan terlalu dirisaukan karena hal ini adalah otomatis ya. Hal ini otomatis di aplikasi iBookpot. Jadi nggak perlu dipikirkan lah untuk bukti potong, tapi ini aja hanya pengetahuan untuk Bapak Ibu kenapa kok bisa timbul nomor berbeda. Gitu. Tanggal yang dicantumkan pada bukti pemotongan tambahan adalah tanggal diterbitkan bukti pemotongan tambahan. Ini sama lah seperti metode pembetulan dan pembatalan, sama tanggalnya dari tanggal diterbitkannya bukti pemotongan tambahan. Oke, pemotong pajak pembetulan SPT yang telah pemotong pajak membetulkan SPT 23 yang telah dilaporkan. Ya, ini sama lah dengan ISPT, kita akan melakukan pembetulan. Ini nggak ada bedanya, tapi ini lebih karena sekarang diatur loh, Bapak Ibu ya. Oke. Ya, itu adalah pengenalan di peraturan 04 2017 untuk refresh aja. Ini aturan lama, tapi ini adalah dasar dalam pengerjaan iBookpot. Oke, kita lanjut untuk pengenalan tampilan dalam iBookpot. Nanti kita akan review lagi dengan studi kasus. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin kurang memahami, nanti akan ada penambahan lagi dalam kita contoh kasus dalam penginputan ya Bapak Ibu. Oke, dalam pembuatan iBookpot yang pertama dilakukan adalah ya Bapak Ibu pastinya tentunya mengakses DJP online seperti tampilannya mungkin yang ya untuk wajib pajak yang berbasis PKP udah biasa lah ya untuk login ke laman tersebut. Oke, setelah login Bapak Ibu biasa input NPWP, kata sandi dan kode keamanan udah diinput, akhirnya login. Oke, pelaporan iBookpot. Nah, untuk pertama kali di dalam Bapak Ibu melaporkan iBookpot, Bapak Ibu coba cek nanti diklikkan lapor, terus ke pra pelaporan, terus ke pada saat klik lapor dan pra pelaporan, Bapak Ibu melihat apakah tampilan iBookpot ini ada tampilan iBookpot. Nah, jika tampilan tersebut tidak ada, nah, untuk menampilkannya itu, Bapak Ibu ngelakuin Bapak Ibu tadi kan lapor pra-pelaporan tidak ada, Bapak Ibu lari ke profile, aktivasi fitur layanan, kemudian klik ke iBookpot, itu di tick mark. Oke, setelah itu ubah fitur layanan. Nah, ini untuk menampilkan jika pada saat lapor yang sebelumnya tidak ada tampilan iBookpot tersebut. Seperti itu untuk pertama kalinya aja. Oke. Ya, ini dashboard menu. Tampilannya seperti ini. Ini tidak jauh beda dengan seperti pelaporan tahunan orang pribadi ya. Di mana ini adalah tampilannya seperti ini, jenis SPT, tahunnya, ini pembetulan normal atau pembetulan, statusnya terkirim. Nah, ini ada kolom action, di mana ada lambang seperti kata pembesar, itu tujuannya untuk lihat bukti penerimaan elektronik BPE. Jadi kalau mau ngeliat BPE nih, mau ngeliat ya di sini gitu.
Oh ya, Bapak Ibu juga dengan iBookPod sendiri, jadi file-file ini sudah disimpan di server DJP. Jadi iBookPod sendiri salah satu keunggulannya ya data kita lebih aman lah dibanding ISPT. ISPT mungkin disimpan oleh admin kita, mungkin dikerjakan di rumah atau di bawah, apalagi sekarang lagi masa WFH. Jadi data-data sudah ada tersimpan di laman di server DJP. Jadi untuk melihat BPE, terus gambar berikutnya, untuk melihat daftar bukti potong, jadi kalau kita klik di sini, nanti ada daftar bukti potongnya. Terus kalau mau lihat induk, bisa di next, ini gambarnya ya, lihat induk SPT. Nah, yang ketiga, yang terakhir, keempat adalah ini untuk download bukti potong. Jadi kita kalau mau request download bukti potong. Nah, nanti intinya sih pada saat nanti download bukti potong nanti akan ditampilkan secara file RAR. Nah, di dalamnya nanti ada bukti potong. Nah, nanti Bapak Ibu bisa search dari nanti namanya sesuai dengan NPWP. Jadi nanti NPWP dan nomor lah. Nanti Ibu kalau mau search, oh ini misalkan ada banyak 100 ya mungkin search control find aja dari isi pada Bapak Ibu ekstrak RAR-nya, nanti tinggal control find dari NPWP saja. Jika untuk mencari bukti potongnya itu kesulitan. Seperti itu untuk tampilannya. Ini A sampai D, aku ada penjelasan juga. Nah, ini untuk bukti penerimaan surat, di mana QR Code dapat digunakan untuk melakukan pengecekan SPT secara online. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan perangkat mobile yang telah dilengkapi aplikasi QR Code Scanner. Nah, ini seperti inilah tampilan BPE, tanda terima jika kita melaporkan SPT. Dan QR Code ini bisa kita scanner dari HP. Jika HP kita mumpuni ya untuk dalam melakukan scan code QR Code Scanner. Nah, ini untuk daftar bukti potong. Jika kita mengklik daftar bukti potong, akan tampilannya seperti ini. Ini tampilan bukti potongnya. Nah, kalau daftar bukti potong sendiri, ini perbedaannya Bapak Ibu ya, untuk kalau di ISPT, Bapak Ibu bisa nge-print, memfiling daftar bukti potong. Tapi kalau di iBookPod, dia tidak ada menu untuk kita nge-print daftar bukti potong. Jadi daftar bukti potong seperti ini, nanti kita akan next. Jadi kalau Bapak Ibu ada mungkin 100 bukti potong, ya kita next aja kalau mau ngeliat daftar bukti potong. Karena toh untuk melaporkan juga kita dari laman DJP, jadi tidak diperlukan untuk kebutuhan dalam pelaporan. Jadi hanya kalau melakukan print BPE dan induk saja. Oke, digunakan untuk melihat bukti potong yang dibuat di posting dalam SPT. Seperti itu. Ini yang tadi ya sampai gambar-gambar tadi aku memaparan sedikit. Nah, induk SPT jika Bapak Ibu mengklik tadi induk SPT tampilannya kurang lebih seperti ini. Ini PT ini Bapak Ibu aku sih ngambil dari contoh dari kantor pajak, ini sih bukan klien kami karena hal ini kan tidak mungkin kita tampilkan karena itu konfidensial ya Bapak Ibu. Ini kita ambil dari contoh dalam sosialisasi dari kantor pajak, kita memakainya. Untuk mencetak induk SPT 3 dapat dilakukan dengan memilih action ini. Induk SPT dapat di-print dalam bentuk fisik. Ini sih untuk filing Bapak Ibu, tapi sih ke depan hal ini kan sudah ada di server DJP. Tapi boleh untuk Bapak Ibu untuk jaga-jaga untuk menyimpan induk tersebut. Selanjutnya yang tampilan keempat adalah download bukti potong. Nah, download bukti potong seperti ini. Untuk mendownload bukti potong, langkahnya sebagai berikut: klik request bukti potong, tunggu permintaan diproses, icon akan berubah menjadi download bukti potong. Icon download akan aktif selama 7 hari dan dapat di-request ulang. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, download bukti potong dapat dimintakan kapan saja lah, gitu. Nanti ini yang aku maksud tadi, nanti yang file berbentuk RAR, nanti isinya adalah bukti potong yang Bapak Ibu sudah input dalam bukti potong di masa tersebut. Misalkan di masa September, ya di masa September itu adalah hasil downloadan jika kita mengklik bagian action. Oke, itu tampilan depan. Oke, daftar bukti potong. Nah, jika kita klik daftar bukti potong,
Mungkin kita hanya ingin mencari satu bukti potong saja dari e-book pot. Ini tampilannya seperti ini kurang lebih. Di mana untuk A, untuk mencari bukti potong nanti ada pilihannya. Mencari bukti potong ini mencarinya dasarnya apa, mau pakai apa gitu, mau pakai apa, karena memakai dapat nomor bukti potong, identitas, gitu. Nah itu ada pilihannya di dalam mencari bukti potong. Untuk A, B ini apa sih untuk buat baru? Ini Bapak Ibu kalau untuk menambahkan bukti potong di master tersebut buat baru yang B. Mungkin ada penambahan untuk mekanisme pembetulan pula. Oke. Di C ini adalah, maksudnya kolom ini adalah periode di mana nih 03 2017 adalah ya bulan Maret 2017. Nomor bukti potong, ini nomor bukti potong 33 sekian. Nah, ini nomor ini adalah nomor yang udah otomatis dilakukan oleh e-book pot. Jadi nggak usah terlalu dihiraukan untuk nomor ini. Terus identitas ini adalah, nah identitas ini apa sih kalau ini nomor-nomor? Nah, identitas ini adalah NPWP atau NIK, si lawan transaksi. Jadi bukan nama lawan transaksi ya Bapak Ibu. Nah ini jumlah penghasilan bruto, untuk F, penghasilan bruto DPP lah maksudnya. Yang G status ini mungkin belum posting. Nah ini tampilannya jika Bapak Ibu, oh ini mau nambah lagi ke bukti potongnya. Nah kalau jika mau nambah lagi jika mau manual akan buat baru gitu. Oh ya, nanti setelah ini kita akan memperlihatkan Bapak Ibu tampilan format dalam import file Excel juga ya. Oke. Nah, berikutnya adalah kolom action. Kolom action ini fungsinya ada beberapa tampilan lah kolom action. Jadi kalau Bapak Ibu sudah input, mungkin sesuatu untuk melihat nih apa sih bukti potong atas ini, jika kita klik kita bisa ini tombol melihat gitu, apakah kita mau lihat apakah sudah benar apa yang kita input, kan tombol ubah jika kita mau ubah. Jadi kalau kita ini kayaknya ini nih ada salah mungkin dari nominalnya atau apa mungkin. Nah ini ada tombol ubah, tombol hapus, tombol kirim. Ini tombol kirim tombol digunakan untuk melakukan pengiriman bukti pemotongan berbentuk PDF kepada WP yang penghasilan telah dipotong melalui email dengan cara pemasukan alamat email penerimaan bukti pemotongan. Nah ini istilahnya untuk pemahaman Bapak Ibu untuk kenapa sih kok ada lambang-lambang seperti ini. Ini jika ada penghapusan nih lambangnya seperti lambang keranjang sampah ya. Oke. Lanjut, input manual. Nah ini pemahaman dalam menginput manual. 4 kelompok data yang penting untuk diinput antara lain identitas wajib pajak yang dipotong, yaitu sama ya dengan ISPT, kita harus mengetahui identitas lawan transaksi itu apa, apa saja, biasa nama lawan transaksi, NPWP, alamat, dokumen pendukung dasar pemotongan, pajak penghasilan yang dipotong, dan identitas pemotong pajak. Itu hal-hal yang perlu disiapkan. Oke, ini untuk tampilan dalam kita menginput manual, di mana pada saat kita merekam bukti potong baru, di sini ada A untuk tahun pajak, kita klik tahun pajaknya apa, select masanya yang mau kita gunakan, masa apa ya untuk bukti potong tersebut. Di sini ada NPWP dan NIK. Nah, ini untuk Bapak Ibu yang perbedaan dengan ISPT, hati-hati yang tadi saya jelaskan sebelumnya, NPWP dan NIK ini adalah dua hal, salah satu harus wajib Bapak Ibu miliki. Nah, karena contoh ya, NPWP kita terima ada transaksi dengan lawan transaksi objek PPA 23 ber-NPWP, dia mengirimkan invoice. Mungkin aku pengalaman setelah kita mintakan NPWP-nya susah dihubungin, NPWP itu tidak mau diberikan. Nah, kalau case seperti itu susah untuk itu tidak bisa diaplikasikan di ISPT. Jadi kita harus
harus mencantumkan NPWP. Nah, di sini lebih ditekankan sih dari DJP, ya jika kita transaksi dengan PT, kalau kita transaksi dengan PT, subjek-objeknya kan sudah terpenuhi, subjeknya ada, objeknya dia menerima penghasilan, dan dia harusnya memiliki NPWP. Jadi di IBUPOT ini kita diwajibkan untuk jika transaksi dengan PT, kita diharuskan untuk meminta NPWP-nya tersebut. Nah, jika NPWP kita tidak dapat, hal lain dengan NIK, kita bisa input dengan mencantumkan NIK. Ini salah satu aja antara NIK sama NPWP, nggak perlu dua-duanya. Dan salah satu saja. Nah, dengan kita mengklik NIK, nah ini akan otomatis tarifnya akan menjadi 4%, 100% lebih tinggi. Yang saya sebutkan sebelumnya, NIK itu harus NIK IKTP, NIK itu. Karena NIK IKTP karena nanti akan di-generate dengan data server dari Kementerian Dalam Negeri. Nah, jika NIK ini, nah contoh kasusnya lagi, aku pernah pengalaman misalkan ada perjalanan dinas mungkin ke daerah, harus sewa mobil, di mana sewa mobil, tiba-tiba sewa mobil hanya ada kwitansi saja, tidak ada KTP si pemilik mobil tersebut, misalkan yang mengusahakan rental. Nah, ini tidak bisa diinput di IBUPOT. Jadi Bapak Ibu jika sudah mulai mewajibkan IBUPOT, jadi harus disampaikan dalam jika bertransaksi Bapak Ibu yang biasanya ada transaksi yang tidak ada NIK dan NPWP, itu diwajibkan untuk memintakan NIK ke lawan transaksi. Jadi untuk bisa Bapak Ibu melakukan penginputan di IBUPOT. Nah, ini sedikit repotnya di sini nih. Gitu. Jadi harus ada edukasi buat tim yang biasa melakukan pembayaran jasa yang dipotong, ya yang jasa yang merupakan objek PP 23, yaitu kita harus punya NIK atau NPWP. Begitu ya. Oke, setelah kita input, ini sebelumnya kan nanti pada saat NPWP, kita klik NPWP kita input, nanti akan otomatis nama lawan transaksi, alamat itu akan terinput. Kemudian input dokumen pendukung, nah ini ada bedanya, kita harus menambahkan dokumen pendukung. Dokumen pendukung itu apa sih? Ini pilih salah satu sih Bapak Ibu, salah satunya dokumen pendukungnya faktur pajak, bisa invoice, akta perikatan, bukti pembayaran, pengumuman, surat perjanjian atau penyataan. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ini aku ada objek PPh 23 tapi buktinya hanya kwitansi, nah bisa nggak apa-apa, bisa klik aja untuk bukti pembayaran, bukti berdasarkan bisa kwitansi juga. Nah umumnya kalau udah ada invoice ya klik aja invoice sih, umumnya sih dalam perusahaan melakukan pemilihannya invoice. Gitu. Oke, itu nanti ditambahkan nanti diisi. Nah PP23 dibebaskan, nah ini untuk jika ada tanpa fasilitas, jika ada pakai SKB, nah itu diklik nanti ditulis nomor SKB-nya. Nah ini otomatis nih kalau SKB-nya itu valid, baru bisa diproses lebih lanjut. Jadi SKB itu akan divalidasi oleh IBUPOT. Oke, dalam penggunaan manual. Oke, nah ini notes dari kita apabila PP23 dipotong menggunakan fasilitas SKB, maka user diminta untuk input SKB yang tadi saya jelaskan. Jika data tersebut ditemukan masih berlaku, akan di-approve, nah ini otomatis akan di-input. Jadi kalau ada terus ya apabila PP23 dipotong menggunakan fasilitas ditanggung pemerintah, maka akan diminta untuk input data dokumen PPh DTP dan NPWP SSP atas PPh DTP. Ini DTP ditransaksi dengan instansi pemerintah sih ini. Oke, kita lanjut. Input manual PP23 yang dipotong. Nah, di sini setelah kita lanjut menuliskan
identitas lawan transaksi, kita lanjut ke kode objek pajak. Nah, kode objek pajak ini ya nanti ada pilihannya, ini jasa apa gitu, misalkan jasa event organizer kita, atau jasa instalasi. Nah, ini macam-macam jasanya sesuai dengan transaksi dengan vendor tersebut itu apa. Jumlah penghasilan, nah itu di input. Nah, di sini bedanya tarifnya ini, persentase tarif sama PPh ini tidak bisa dimanualkan. Nah, untuk ISPT seharusnya tidak bisa juga ya. Tapi bahkan di Bukpot nanti, di imporan nanti Bapak Ibu nanti akan aku tampilkan, untuk impor pun sebenarnya hanya terbatas dari jumlah penghasilan bruto. Ini perbedaannya. Jadi PPh sama tarif dan PPh itu akan dihitung otomatis oleh Bukpot. Jadi kita nggak bisa, kalau dulu kan ISPT kita kalau impor bahkan PPh brand PWP, tak brand PWP, PPh-nya 2% kita bikin, kita impor itu masuk-masuk aja di ISPT ya. Nah kalau ini tidak bisa, karena PPh tidak ada kolom PPh dalam pengimporan aplikasi Bukpot ini. Oke, jadi itu ada perbedaan juga. Input identitas pemotong di Bukpot PPh 23. Nah, ini input identitas bukti potong, ini penandatangannya siapa. Nah, ini sebenarnya nama ini akan tertera pada saat Bapak Ibu pertama kali penginputan. Nanti kita ada tampilannya. Ini untuk pertama kali siapa sih penandatangannya. Nanti ini pada saat Bapak Ibu bikin bukti potong, nanti nama ini akan tampil, akan ada pilihannya untuk memilih nama yang udah Bapak Ibu input di kolom profile. Oke, setelah itu simpan seperti itu. Oke, ini untuk daftar bukti potong. Ini untuk PP 26 ini kurang lebih sama dengan 23, itu untuk cari buat baru, sama kayak tadi ini CD, ini untuk bukti potong, PPh, PP terutang. Nah, ini statusnya kolom aksi. Kita lewatkan saja ya Bapak Ibu, ini sama sih kurang lebih itunya, datanya. Input identitas wajib pajak yang dipotong. Ini untuk 26, ini bedanya yang diinput adalah seperti ini tampilannya. Ada tahun pajak yang harus diinput, masa pajak apa, tax ID number, itu TIN, NPWP, sebenarnya, bukan NPWP, nomor terdaftar pajak si lawan transaksi di luar negeri, atau kalau nomor nomor yang tertera untuk negara tersebut modelnya seperti apa, kita ikutin aja seperti apa yang dia berikan. Ini untuk tax ID number, nama, alamat, negara. Nah, ini tanggal lahir jika kita ada lawan transaksi kita adalah orang pribadi, kita nambahkan tanggal lahir, nomor paspor kita. Ini sampai tanggal lahir kita harus input. Oke, kita lanjut ke perbedaannya kalau inputan 26. Input dokumen 26. Nah, nanti pada saat input 26, jika Bapak Ibu menggunakan fasilitas P3B, tax treaty, di sini akan disuruh untuk input sesuai perjanjian pengenaan tarif itu berdasarkan surat keterangan domisili, ya, nomornya diinput di sini. Nah, ini akan otomatis juga tergenerate jika valid. Nah, baru bisa proses ke tahap selanjutnya jika memakai tarif treaty. Oke, ini objek pajak, sama objek pajak apa, berupa royalti atau jasa, atau yang lainnya, jumlah penghasilan bruto, perkiraan penghasilan neto, tarif. Nah, itu baru PPh-nya bisa diinput, akan otomatis tertampilkan. Ini untuk input PPh 26. Ini tarifnya bisa diinput manual, beda dengan PPh 23 ya, Bapak Ibu. Oke, terus lanjut. Input identitas ini sama, pendatangan bukti potong, kita lanjut saja, sama 2326. Oke, impor Excel. Ini
Untuk impor Excel, menu ini digunakan untuk melakukan impor data bukti pemotongan dari format Microsoft Excel. Nah, ini XLS aja Excel ya, kalau ISPT kan harus CSV file ya. Ini XLS berguna bagi ya untuk jika Bapak Ibu bukti potongnya banyak, ya memungkinkan biar lebih efisien melakukan pengimporan bukti potong. Oke. Nah, di sini bukti potong, impor Excel. Ya, untuk impor Excel, sebentar aku tampilkan dulu. Oke. Ini adalah tampilan impor Excel, di mana terbagi atas, sebenarnya ada empat sheet yang harus kita input. Ini adalah sheet recap, sheet 23, 26, sama dasar pemotongan. Nah, ini file ini nanti di rename-nya pakai dengan nomor NPWP si wajib pajak ya, Bapak Ibu, nanti di rename-nya agar dapat diimporkan ke dalam iBookport. Oke, ini yang ada tampilan Excel-nya, ini kita dapat, ini bisa di-download dari DJP Online juga. Nah, ini jumlah PP 23, jumlah PP 26, 23 dan 6, 26-nya ada 5. Nah, ini hal ini nih, ini bukan linkan ya Bapak Ibu, ini harus di-input secara manual. Ini untuk rekap ini. Ada 6, ada 5, di mana di 23, ini contoh yang dari DJP punya, ini terdiri dari nomor. Nah, ini Bapak Ibu di sini juga, pada saat Bapak Ibu mendownload, ini udah ada note-nya juga, kita dalam menginput apa namanya Excel tersebut, kita formatnya seperti apa. Ini formatnya general, ini number, teks. Jadi Bapak Ibu ikutin aja. Jadi kalau nanti hal ini ngerinya dapat mengakibatkan error dalam mengimpor. Oke, masa pajak ini misalkan contohnya di masa 12, tahun pajak, tanggal pemotongan, BNPWP tidak, yes or no. Jika yes, NPWP-nya berapa? Jika no, NIK-nya. Nah, ini seperti yang penginputan manual, nomor telepon, nanti formatnya Bapak Ibu lihat sendiri, nomor telepon, kode jenis pajak. Nah, kode jenis pajak nanti referensinya bisa dilihat dari kode jenis pajak, daftar bukti potong, jenis referensi, ini untuk kode-kode buat lampirannya, pakai faktur pajak, apakah invoice. Ini referensinya, ini referensi kode negara, ini untuk 26, ini referensi untuk objeknya, PPH apa. Oke, kita teruskan saja Bapak Ibu ya, soalnya ini nanti ada case-nya lagi, biar kita bisa mengejar semuanya. Tanda tangan bagi pengurus. Ini penghasilan. Nah, ini yang saya sebutkan sebelumnya, penghasilan jadi hanya DPP-nya saja. Nanti PPH, PPN-nya, PPH-nya nanti otomatis dihitungkan. Jadi kalau nanti dia ber-NPWP, otomatis jika tarif NPWP 2%, ya 2%. Jika non-NPWP, otomatis dia akan menghitung 4%. Nah, ini SKB-nya, jika ada SKB diinput, jika ada DTP diinput sama NTPN-nya. Ini untuk 2326. Ini 23, ini 26, sama kurang lebih. PIN-nya diinput, nama lawan transaksi, tanggal lahir, alamat. Nah, alamat yang dipakai ini alamatnya, jika alamatnya ada di Indonesia diinput, nomor paspor, kitas, kode negara yang tadi kita ambil dari sini. Oke. Nah, ini uniknya di sini ada namanya dasar pemotongan. Nah, dasar pemotongan ini ada sheet baru, jadi nggak ditampilkan dalam sheet bukti potong tersebut. Misalkan 23, misalkan yang maksudnya ada yang pertama sheet 23,
Jadi nomor jenis dokumennya 01, ini dari jenis dokumen referensi. Ini ya, Bapak Ibu. Oke. Ini tanggal dokumennya. Ini tanggal misalnya dokumen invoice-nya tanggal segini. Ini hanya contoh saja dari Dirjen Pajak. Nah, ini untuk 26-nya sama. Ini untuk yang 5 berikutnya aja, 6 PPh 23, 6 PPh 23, 5 PPh 26. Nah, ini dimasukkan, ini imporannya nanti Ibu Pot akan menerima secara generate, nanti dia akan mengenerate apa hasil imporan kita gitu. Dan nanti jika ada imporan yang error pun nanti akan ditampilkan jika ada error, nanti cukup jelas kok jika ada error nanti Bapak Ibu tinggal mengubah saja apa inputan yang salah. Nanti kita akan ada contoh juga untuk hal-hal yang memungkinkan error. Seperti ini kurang lebih tampilannya untuk imporan. Nggak jauh beda lah, untuk ini lebih simpel sih sebenarnya kalau dibanding dengan imporan ISPT, di mana kan terlalu panjang kode-kode jenis pajak. Oke, seperti ini gambarannya. Kita lanjut. Oke, Excel tadi sudah, nanti tinggal dipilih file ke Excel tadi, diarahkan. Oke, nah itu setelah diarahkan, nomor bukti potong nanti yang dilakukan selanjutnya adalah posting bukti potong ke ISPT. Jadi setelah diposting bukti potong yang diimporkan tersebut. Nah, selanjutnya adalah sama kayak ISPT, kita merekam bukti penyetoran di input, daftar tagihan disajikan per jenis pajak dan jenis setoran sesuai dengan masa pajak yang dipilih. Oke. Setelah itu melengkapi, nah ini lebih ke arah nanti untuk pendatangan SPT, lengkapi kolom aksi bertujuan untuk melakukan posting bukti penyetoran, perekaman, pendatangan SPT 23. Lanjut klik klik lengkapi, isi pendatangan. Nah, ini pendatangan bertindak sebagai namanya, setelah itu simpan. Nah, setelah semua inputan selesai, review SPT sebelum kirim, jangan lupa. Nah, setelah itu kirim. Jika udah yakin, kirim. Nah, terakhir konfirmasi sebelum ini belum selesai tahap pelaporannya. Terakhir adalah diminta file untuk sertifikat elektronik dan input paspres. Setelah diinput, klik OK. Nah, seperti itu gambaran dalam penginputan manual dan penginputan manual atau imporan. Kurang lebih seperti itu. Oke, untuk studi kasus ini kita ambil contoh yang DJP lakukan. Oke, ini alurnya. Alur aku ulangin lagi, review lagi. Ini pertama kita login DJP, set penandatangan. Jadi pengaturan penandatangan yang menandatangani bukti potong itu siapa? Bapak Ibu input dulu untuk pertama kali buat bukti potong bisa dengan manual atau Excel tadi. Sudah diinput manual atau diimpor, setelah itu posting ke SPT. Setelah posting SPT, rekam bukti store, sudah itu persiapan SPT, yaitu kayak tadi, penandatangan SPT, dan masukkan paspres sama digital sertifikat, setelah itu kirim SPT. Ini alurnya, flow-nya secara garis besar seperti itu. Oke, ini contoh kasusnya, PT Angga Membara adalah PKP yang terdaftar di KPP Madya Jakarta Selatan. Ini adalah data identitas perusahaan Angga Membara. Alamatnya, nama direktur, NPWP direktur. Pada tanggal 22 Januari
ada transaksi PPH 23 jasa manajemen ke PT Daniswara Sentosa NPWP, DPP-nya 100 juta, ya 100 juta. Dasar invoice-nya ada, nomor invoice-nya ADS ASD sekian 551 2020, dan ada di bulan Januari juga PT Angga Membara memiliki transaksi membayarkan royalti ke Facebook dengan ini apa alamatnya, datanya, PIN-nya, tax identity number-nya, si Facebook, nilai brutonya adalah 2M per SKD. Bagaimana alur pembuatannya? Nah, ini case-nya dalam menginput, kita overview lagi dari sebelumnya yang sudah aku jelaskan. Oke, pertama dalam menginput dua transaksi tersebut, kita mulai dengan login sama login DJP seperti biasa, login, password, sama kode keamanan, kita login. Nah, ini profil singkatnya si Angga Membara. Kita lanjut dengan lapor. Nah, ini cek pra pelaporan, sudah adakah? Sudah ada lambang ibu pot atau tidak? Seperti sebelumnya. Jika sudah ada, step berikutnya pengaturan pendatangan. Nah, ini yang aku bilang nih, pengaturan pendatangan ini untuk pertama kali. Silakan dilakukan agar nanti pada saat penginputan bukti potong, jika melakukan manual, itu ada pilihannya dalam nama dan NPWP-nya tersebut. Oke. Pengaturannya kita input, NPWP-nya, namanya siapa. Nah, jangan lupa, klik di adalah kuasa atau wajib pajak, selanjutnya klik aktif, simpan. Nah, ini hal ini juga kalau misalkan ada perubahan akte misalkan, nah kalau ada perubahan akte, pengaturan lagi, yang Angga Sukma dinonaktifkan, nanti diinput untuk direksi yang baru yang akan ditunjuk sebagai Bapak Ibu untuk memakai namanya untuk pembuatan bukti potong. Oke. Tahap selanjutnya, sama kita bukti potong, pilih PPA bukti potong ke PPA 23, input bukti potong PPA 23. Nah, ini kan tadi dari suara, tahun pajak, tadi kan case-nya kan di Januari, pilih tahun pajak 2020, masa pajak Januari, klik NPWP, nah nanti otomatis disuruh, ya udah input NPWP-nya, setelah diinput, nah hal ini yang nggak diarsir, otomatis sudah tergenerate data si lawan transaksinya. Gitu. Jika tidak ada NPWP, otomatis kita harus input NIK. Tidak ada NIK, ya tidak bisa dilanjutkan untuk proses ibu pot. Begitu ya Bapak Ibu. Oke, lanjut ke step selanjutnya, membuat bukti potong. Nah, ini kita harus menambahkan dasar pemotongan. Ini jika memakai SKB, nanti kalau sudah tidak ada, dokumennya nanti bisa lanjut ke bawah. Ini modelnya nanti berjenjang, nggak next seperti itu. Nanti Bapak Ibu setelah mengoperasikannya akan memahami lah. Selanjutnya dasar pemotongan. Nah, dasar pemotongan kita input. Ini sebelumnya tambah nih dasar pemotongannya. Misalkan dasar pemotongannya kita pakai invoice. Oh, tadi kan invoice ya. Yang invoice dasar pemotongannya, nomor invoice-nya apa, ADS sekian, tanggal invoice tersebut. Sudah selesai, simpan. Oke. Ini ada tambahan tanpa fasilitas jika tidak ada SKB atau DTP. Oke. Ini DTP jangan Bapak Ibu ke PMK 44 atau 86 ya, perubahan terakhir ya, itu nggak ada hubungannya sama DTP COVID. Itu invoice nanti tampilannya seperti ini. Oke, invoice nomor ini untuk si lampirannya. Selanjutnya, nah Bapak Ibu, ini kan jasa manajemen di kode objek pajak, nanti dicari, pilih 2410402 untuk jasa manajemen, input PPH. Oke, nah terus lanjut jumlah bruto. Nah ini otomatis nih, otomatis. Oke. Step selanjutnya, nah ini input siapa penanda tangannya, klik. Oke, setelah itu simpan.
data akan disimpan, Anda yakin? Oke. Nah, ini untuk penginputan 23, ini step-stepnya. Oke. Selanjutnya, oh iya, Bapak Ibu, ini aku ada satu tambahan lagi, hati-hati dalam apa ya, dalam melakukan contoh pembayaran ya. Jadi ini kan angkanya ini kan dikali 2% kan otomatis ya. Aku takutnya jika Bapak Ibu melakukan rekapan PPh 23, tapi DPP-nya dasarnya tuh angkanya tuh istilahnya keriting. Angkanya tuh dengan dikali 2% hasilnya tuh koma-koma. Nah, Bapak Ibu hati-hati aku takutnya ini round-nya ini beda dengan round-nya si ibu pot. Ibu pot itu lebih ke arah round dia. Dia kalau di bawah 0,5 dia akan ke bawah, di atas 0,5 dia akan ke atas. Jadi hal ini sepele tapi bisa mengakibatkan pada saat ini kan kita kan dalam ibu pot untuk melaporkan pada saat membayar jika terjadi perbedaan, anggaplah beda Rp1 pun jadi bisa mengakibatkan perbedaan kan. Dalam pembayaran kita beda Rp1, kita nggak bisa melanjutkan untuk tahap pelaporan gitu. Jadi harus dipastikan angka yang diinput di ibu pot hasil PPh-nya sama dengan yang Bapak Ibu bayarkan. Nah, lebih amannya sebenarnya Bapak Ibu input di ibu pot, setelah itu nanti kelihatan nih nilainya berapa kurang bayar ya. Tapi itu kan jatuhnya memakan waktu untuk periode withholding Bapak Ibu ya, sebenarnya setelah bayar ini jadi sebelum bayar. Nah, nanti paling Bapak Ibu jika melakukan perekapan di Excel, pembulatannya aja harus diperhatikan jika ada hasil-hasil yang koma-koma agar sama. Karena kalau nilainya lebih besar yang dibayarkan itu bisa diproses lebih lanjut, tapi kalau kurang bayar kan, kalau dulu ISPT mungkin kurang bayar beda Rp1, di ISPT di PPh-nya kita kurangin 1 aja bisa kan. Jadi disamakan dalam pelaporan ISPT. Apa yang dilaporan di ISPT sama yang dibayarkan jika selisih tersebut, jadi bisa diakalin lah istilahnya. Nah, kalau di bookpot ini nggak bisa, soalnya PPh kita nggak bisa mengatur gitu. Jadi kalau kurang Rp1 atau Rp2, mau nggak mau kita harus melakukan penyetoran nilai tersebut untuk dapat melakukan proses pelaporan sampai akhir. Oke, tadi itu untuk penginputannya. Ini step berikutnya untuk 26 sama kita tadi bukti potong, tadinya kita ke pasal 23 ke pasal 26 input bukti potong. Oke, sama tahun pajak, masa pajaknya apa, periodenya kan sama Januari, tax ID number sama di soal ada tax ID number-nya, Facebook, alamatnya United States. Nah, ini kosong karena adalah lawan transaksinya adalah badan. Orang pribadi dilanjutkan dengan tanggal lahir, nomor password, dan KITAS. Oke. Tambah ini untuk dokumen pendukung, ini P3B jika ada. Nah, ini tambah sama seperti 23, invoice pendukungnya. Nah, selanjutnya tampilannya akan seperti ini. Lanjut perjanjian ini jika memakai SKD. Ya. Setelah diinput di identitas, baru dimasukkan objek pajak sama seperti PP23, jenis jasanya apa, contohnya royalti 2 miliar, jika tarifnya akhirnya 20%, nah ini pajaknya otomatis ditampilkan 400 juta. Oke, lanjut identitas sama seperti 23, diklik juga. Ini dicari, ini otomatis wajib pajak, nanti dipilih, diklik, 23, simpan. Rekaman bukti potong berhasil, merekam baru, oke. Nah, selanjutnya tampilannya jadi seperti ini nih, untuk list PPh 23. Ini hal ini kan belum diposting sama si PPh, sorry ini 26, sama belum diposting, si PPh 23 pun belum diposting, karena baru diinput. Nah, lanjut ke 56, bukti pemotongan, terus posting ke ISPT. Nah, ini tahapan memposting ISPT. Jika seluruh transaksi di bulan yang bersangkutan telah selesai direkam, langkah berikutnya adalah melakukan postingan bukti potong agar masuk ke dalam draft SPT. Jadi kalau input, posting, misalkan ada yang kurang, ya udah sebelum kita ngelapor, kita tambahin lagi, posting lagi, seperti itulah untuk masuk ke draft SPT. Oke, step selanjutnya,
Yaitu postingnya apa? Masa tahun pajak 2020, masa Januari. Nah, ini cari. Nah, ini udah dapat nih tampilannya yang kita input kedua itu. Nah, klik selanjutnya posting. Buat SPT baru berhasil. Nah, ini klik OK, posting bukti potong. Selanjutnya perekaman bukti potong. Nah, ini kita klik SPT masa PPH, perekaman bukti potong. Ini yang harus kita cari dari sini. Selanjutnya, nah di sini, nah ini yang gue sebutkan, ini ID billing bisa dari sini, jadi nggak usah ke ini. Di dalam menu input bukti penyetoran akan muncul tampilan PP23 atau 26 yang terutang. Klik tombol kode billing untuk membuat kode billing, atau bisa juga membuat kode billing tersendiri di SSE pajak. Jadi kalau kita klik di sini, kita dapat nih kode billingnya. Sebenarnya nggak perlu ke SSE 2. Makanya ini disebut one stop buat pelaporan PPh 23 lah. Tapi bisa juga Bapak Ibu ke halaman lain untuk proses ID billing pun nggak masalah. Oke, selanjutnya disuruh store, input bukti store. Jika pembayaran telah dilakukan di Bank Persepsi, langkah berikutnya adalah merekam bukti store. Jadi ID billing tersebut jika sudah dibayarkan, input bukti store. Jadi itu kita akan sandingkan dengan data yang di SPT dengan apa yang Bapak Ibu storekan. Oke, perekaman bukti storan. Nah, nanti dipilih apakah membayarnya misalnya melalui menggunakan SSP atau pakai nilai PBK. Ini ada pilihannya ya Bapak Ibu ya. Nah, jika SSP nanti dimintakan nomor bukti penyetoran, ini NTPN-nya di poin 68 tahun pajaknya 2020, simpan. Isi detail ini memilih SSP, nomor, tahun. Nah, ini tahun diharuskan. Aku juga kurang tahu kenapa dia harus kita input manual untuk tahun tersebut. Oke, perekaman. Ini perekaman sudah selesai. Ini perekaman nanti jika apa yang kita input dengan apa yang kita bayarkan sama, nilainya nanti selisih ini nggak ada. Nah, ini yang aku tadi sebutkan tadi, jika ada perbedaan, nanti tidak bisa diproses jika apa yang distorkan lebih kecil. Nah, hal ini kan kita contohnya yang nilainya besar-besar, utuh-utuh. Jika dikalikan persentase, tidak ada pembulatan. Ini notes dari aku untuk hati-hati dalam pengakuan ini. Setelah seluruh bukti potongan berhasil direkam, pastikan di summary pembayaran tidak ada selisih nilai yang harus dibayarkan. Selanjutnya, menyiapkan SPT. Menyiapkan SPT. Sorry nih. Sudah selesai, nanti lengkapi. Selanjutnya dilengkapi, yaitu melengkapi pendatangan SPT, pilih salah satu, namanya, simpan. Nah, sudah selesai, kirim. Kita klik 78, lampiran 2, induk. Nah, kita sudah yakin apa yang kita input, kirim. Terakhir akan diminta seperti sebelumnya yang aku jelaskan, akan dimintakan sertifikat elektronik dan paspres. Nah, ini PKP harus memiliki sertifikat elektronik digital yang masih berlaku. Jadi sertifikat elektronik e-Bupot sama dengan sertifikat elektronik e-Faktur. Oke. Nah, maka seperti dikirim akan muncul. Nah, setelah dikirim nanti setelah berhasil, Bapak Ibu nanti untuk meyakinkan, dilihat nanti di menunya ada di sini atau tidak. Jika ada akan ada di tahun pajak, ini tahun pajak normal terkirim. Ini tanggal kirimnya. Actionnya untuk lihat. Nah, jika pengiriman berhasil, maka SPT yang dikirim akan muncul di dashboard dengan status terkirim. Bukti penerimaan elektronik akan dikirimkan melalui email yang terdaftar di DJP Online. Nah, ini contoh-contoh error aja. Aku nanti tampilkan, nanti Bapak Ibu bisa lihat contoh-contoh errornya. Ya, ini kayak model, misalkan aku aja ada case klien yang suka bayar pajak harusnya 104, misalkan kita cek ternyata kodenya 100. Nah, nanti
di iBookport ini kalau kita asal-asal jenis kodenya, kode salus kan untuk sewa. Nah ini di iBookport tidak bisa diinput, nah makanya untuk jika ada kesalahan kode jenis harus dilakukan PBK dulu untuk memproses lebih lanjut. Ini contoh-contoh error aja sih Bapak Ibu. Solusinya PBK, ada macam-macam, selisih PPH. Jika belum distorkan, kita ada tampilannya, caranya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat. Step-stepnya contoh-contohnya. Ini contoh dalam masuk login, apa aja yang memungkinkan error, ya pasti koneksi internet itu sangat penting dalam penginputan. Ini masalah-masalah input bukti potong. Nanti ini kode-kode error ini bakal ada ditampilkan jika kita dalam menginput bukti potong. Nah ini penyebab solusinya kita ada rangkumkan ini beberapa contoh yang error lah. Contoh 9 digit NPWP tidak boleh 0. Nah ini menyebabkan ya solusinya 9 digit awal NPWP lantasnya tidak boleh 0. Dipastikan kembali. Ini contoh error input bukti potong. Ini contoh impor. Ini keterangannya. Ini solusinya dari kita. Itu jika lawannya DE, nanti ada notnya dari kita dari iBookport. Jika statusnya DE, silau transaksinya. Potong nanti sesuai dengan masa pajak. Nah ini ada, jadi cukup friendly lah dalam kita mengimpor. Jadi apa yang kita tahu, apa yang menyebabkan error itu kita bisa mengetahuinya. Ini kalau lebih ntar Bapak Ibu bisa lihat itu keterangan-keterangannya. Sampai jumpa lagi pada event pre-morning briefing berikutnya. Untuk pertanyaan yang belum terjawab akan kami kirimkan by email. Terima kasih, stay safe. Terima kasih. Happy long weekend ya Bapak Ibu.